Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang best practice kerjasama antara kementerian dan lembaga dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kami memilih 3 isu, yaitu yang pertama, pembangunan sarana PON ke-20 di Papua, meliputi Istora Papua Bangkit, akuatik, venue kriket, dan lapangan hoki. Kemudian yang kedua, revitalisasi kawasan pariwisata super prioritas nasional, dalam hal ini kawasan pariwisata di Labuan Bajo. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit khusus COVID-19 di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan menggunakan teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth, kami memilih satu isu prioritas, yaitu membangun rumah sakit COVID-19. Dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Dasar pembangunan fasilitas ini yaitu Perintah Presiden Republik Indonesia pada rapat internal 3 Maret 2020. Lokasi yang dipilih adalah bekas pengungsian Vietnam dan area pengembangan yang sudah tidak terpakai. Di lahan itulah kita akan bikin tempat penampungan untuk observasi dan kalau memungkinkan dibutuhkan untuk isolasi penyakit menular ke depan. Fasilitas pada pulau ini dibagi menjadi 3 zonasi, yaitu zona A sebagai gedung penunjang, zona B sebagai gedung perawatan, dan zona C wilayah pengembangan untuk menyesuaikan kekurangan yang ada. Pembangunan dan pengoperasian rumah sakit ini merupakan kerjasama dari berbagai instansi seperti kesehatan, TNI, Polri, Pemprov Kepulauan Riau, dan sukarelawan. Dan juga pada Senin 23 Maret tahun 2020, Presiden Joko Widodo meresmikan penggunaan Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19 dengan menggunakan zona C2 dan D10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugaskan untuk menyiapkan tambahan bangunan yang akan dikonversi menjadi fasilitas rumah sakit darurat COVID-19, seperti revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat COVID-19, Rumah Sakit COVID Pertamina Simpruk dengan mengimplementasikan BIM, serta Kementerian PUPR juga membantu menambah ruang ICU di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Dengan dibangunnya rumah sakit COVID-19, sehingga pasien tetap mendapatkan penanganan medis dengan cepat dan mengurangi angka kematian. Bentuk kolaborasi dan sinergi selama pembangunan berbagai rumah sakit darurat dilaksanakan pendampingan oleh perwakilan BPKP masing-masing provinsi dan pengoperasiannya akan diserahkan kepada pihak rumah sakit atau Dinas Kesehatan provinsi setempat. Kedepannya, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya siap mengkonversi bangunan lain di luar Pulau Jawa, Bali menjadi rumah sakit darurat COVID, sesuai perintah Presiden berdasarkan hasil evaluasi bersama Kementerian Kesehatan dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI. Kunci sukses dalam pembuatan rumah sakit darurat COVID di Indonesia merupakan hasil kolaborasi dan sinergi berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Sukses itu bukan hanya kita, bukan untuk kita, dan bukan karena kita. Sukses itu karena kita bersinergi dan berkolaborasi. Koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam upaya menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19 merupakan bukti nyata bahwa dengan berkolaborasi kita dapat mencapai tujuan yang sama, demi bangsa dan negara. Dalam melakukan sesuatu, kita tidak bisa bertindak sendiri. Dibutuhkannya kerjasama, kolaborasi, koordinasi, serta sinergi dalam menyelesaikan masalah yang ada demi terciptanya tujuan bersama, yaitu bebas dari COVID-19. Adapun dalam menyelesaikan wabah ini tidak bisa dikerjakan atau diselesaikan oleh satu elemen kementerian saja. Karena ini merupakan masalah negara Indonesia, maka semua elemen pembangun bangsa bersatu padu dalam menyelesaikan masalah ini.